Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran kedua subtema pertama. Kita sama-sama buka halaman 13. Kita masuk di pelajaran PKN. Kebutuhan akan air bersih. Bacakan, kalian tolong simak ya. Setelah berolahraga, kita akan merasa haus. Rasa haus muncul karena saat berolahraga, suhu tubuh kita meningkat. Peningkatan suhu membuat tubuh kita menjadi panas. Tubuh pun mengeluarkan keringat agar suhu tubuh kembali normal. Keringat yang keluar membuat cairan di dalam tubuh menjadi berkurang. Kekurangan cairan di dalam tubuh membuat kita merasa haus. Rasa haus membuat kita ingin segera minum. Kita meminum air untuk mengganti cairan yang terbuang. Air yang diperlukan oleh manusia adalah air bersih. Namun di beberapa kota, air bersih sulit didapat. Hal ini disebabkan karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Tercemarnya air dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Nah, di sini bisa dilihat ya, seorang anak berolahraga, beberapa anak berolahraga. Saat berolahraga kita pasti mengeluarkan cairan dari tubuh kita ya, berupa keringat, sehingga kita pasti merasa haus ya. Nah, tapi air yang harus kita minum adalah air yang bersih ya, yang kita butuhkan adalah air bersih. Tetapi pada kenyataannya air bersih itu agak sulit karena apa? Limbah ya, ada limbahnya, ada sampah-sampah di air ya. Jadi sangat kotor ya, sangat kotor. Makanya kebutuhan akan air bersih itu sangat kita perlukan ya. Oleh sebab itu baiknya dan hendaknya kita semua harus menjaga kebersihan, terutama ya jangan membuang sampah ke dalam sungai ya, atau ke dalam aliran air. Kenapa? Akhirnya membuat pencemaran air di mana-mana ya, karena bukannya jadi bersih, akhirnya jadi kotor. Oke, untuk ayo menjawab di sini, ini tugas kalian ya, sebagai PS kalian kerjakan. Kemudian kita balik lanjut ke halaman berikutnya. Bagaimana sikapmu? Beri tanda centang untuk sikap yang menjaga air bersih agar tetap tersedia ya. Nah, Miss bacakan, bermain air bersama teman-teman. Itu benar, itu kalian silang ya, karena kita sangat membutuhkan air. Oleh sebab itu kita harus hemat air ya, harus bijak dalam pemakaian air. Nah, yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Betul ya, kalian centang. Melempar batu-batu ke dalam sumur itu juga tidak baik, kalian silang. Kemudian memberitahu ayah bila ada keran air yang bocor, itu benar. Lalu menanam tanaman di pekarangan rumah, itu juga benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita masuk di pelajaran berikutnya nih. Ayo bercerita. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, tentang temanya upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Nah, di sini lihat ya, di sini pohon yang ditebang. Sekarang pertanyaannya, Miss, kalau pohon ditebang, bagaimana caranya air itu menyerap ya? Karena akar yang ada di dalam tanah itu menyerap banyak air sehingga adanya sumber air atau mata air ya. Nah, tetapi dengan pohon yang banyak ditebang seperti ini, maka akan menimbulkan yang namanya terjadi bencana ya. Salah satunya adalah longsor ya. Dan kalaupun pohonnya ditebang, maka tidak yang namanya resapan airnya pun berkurang ya, karena akarnya sudah tidak ada akar pohon. Nah, kemudian lihat di sini ya, berikutnya. Nah, ini adalah sungai atau danau yang dipenuhi dengan sampah. Nah, ini harus dibersihkan. Jadi ini mereka sedang bergotong royong untuk membersihkan ya, mengangkat sampah yang ada di sungai atau di danau ini. Oke. Nah, untuk yang ayo mendengar, ini ada pelajaran IPA, kalian perhatikan.
makanan sebagai sumber energi. Sehabis berolahraga, kita juga sering kali merasa lapar. Kita merasa lapar karena energi tubuh kita telah terpakai. Setelah beberapa saat, kita pun memilih untuk makan. Makanan merupakan sumber energi kimia. Di dalam tubuh, makanan dicerna dan diproses sehingga menghasilkan tenaga berupa kalori. Tenaga itu diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan seperti berolahraga, belajar, bermain, bahkan tidur. Ya, makanan berperan sebagai sumber energi. Namun makanan yang seperti apakah yang merupakan sumber energi? Makanan yang demikian adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Contoh zat-zat gizi yang terkandung di dalam makanan adalah sebagai berikut. Nah, kalian lihat ya, yang pertama yang ini kalian perhatikan. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Ya, yang umbi-umbian itu adalah ubi jalar, singkong, ubi kayu, dan kentang. Kemudian kalian lihat yang lemak ya. Lemak hewani itu dari keju, susu, daging, misalnya sapi, kambing, ayam, dan bebek, serta kuning telur. Kemudian lemak nabati ya, tadi lemak hewani. Nah, nabati ini dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat ya. Kemudian perhatikan lagi di bawahnya adalah protein. Protein hewani yaitu daging, ikan, telur, susu, ya kan, dan keju. Kalau protein nabati itu adalah kacang-kacangan, contohnya tahu dan tempe. Nah, pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Tugas kalian hari ini yang PS di rumah itu adalah halaman 13. Ayo menjawab. Oke, terima kasih anak-anak untuk materi kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat, jangan sampai lelah untuk selalu belajar. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terlebih berdoa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.